Jangan kayak gitu dong. Buat umat Islam sekali lagi saya tekankan ya. Ini sekarang kita lagi konsili. Kita lagi ingin mendengarkan. Dengarkan Bunda Gembala kalian ini yang manis, yang luar biasa ini, tak terkalahkan manis ini ya. Gini Bu. Afan, sabar Afan. Aku cabut kumismu satu-satu nak. Kita ini ingin mendengarkan penjelasan saudara-saudara kita Kristen terkait tentang keyakinan mereka. Nah, pernyataan kontroversi itu adalah Yesus punya Tuhan, yang tadi sempat dibenarkan sama Bang Putra Binga dan juga Pak Ir. Masuk si Afan, masuk Bang Fauis. Ternyata apa yang disampaikan Edis itu terbukti salah. Kita lagi membantu saudara Kristen kita untuk mereka menyiarkan kebenaran menurut mereka. Bukan lagi mendebat mereka. Lah, kalian muslim ya kesini mau ngapain? Mau debat mereka? Mampu kon. Nanti kalau saya izinkan kamu berdebat, nanti ditanya balik agamamu, kamu bisa jawab. Ini room konsili. Silakan Pak Fauis, jelaskan Pak. Apa yang mau Bapak jelaskan? Terima kasih. Terima kasih dari dulu ya. Jadi pernyataan itu tadi yang mau saya tambahkan, pernyataan bahwa Yesus itu hanya untuk Israel itu kurang tepat. Karena kenapa? Memang ada bangsa Israel yang hilang. Jadi pada saat itu kan nubuatan-nubuatan diberikan kepada para nabi. Nah, jadi orang Israel ini kan menolak nubuatan-nubuatan itu. Itu makanya disebut mereka hilang. Dan kebanyakan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi itu kan bukannya tidak tahu tentang Taurat, mereka tahu, tetapi mereka justru menolak daripada nubuatan itu. Itu sebabnya mereka disebutkan hilang. Jadi atas inilah Yesus mengatakan, aku datang untuk Israel. Itu konteksnya di situ adalah menunjukkan bagaimana nubuatan itu bisa dibuktikan di tanah Israel. Yang kedua, ya, Yesus itu datang bukan hanya untuk orang Israel. Melalui kematiannya semua manusia tanpa terkecuali, ya setelah Yesus mati, semua manusia tanpa terkecuali hanya bisa diselamatkan oleh kematian Yesus. Jadi kalau tadi dikatakan dia datang hanya untuk bangsa Israel, itu merujuk kepada kesalahan berpikir oleh bangsa Israel sendiri yang sudah paham tentang nubuatan, tetapi mereka menolak daripada nubuatan itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini boleh nggak Asran kasih? Boleh, silakan Asran. Oke, mohon maaf di sini ya. Kita kan di sini secara akademis ya, Pak ya. Ketika kita menjelaskan pemaparan yang kita jelaskan, baiknya berikut dengan data, supaya ketika Bapak memaparkan data, nah di situ Bapak terangkan supaya apa? Nanti itu netizen di bawah enggak mengira itu sebagai opini Bapak sendiri. Oke, terima kasih. Jadi Matius 15:24. Apaan? Gini Mas. Kau diam dulu Apaan? Ya. Dengar dulu. Dari tadi lo ketika gini ya. Berbicaralah ketika diminta untuk berbicaralah. Jangan engkau berbicara sampai kau diamlah sampai kau diminta untuk berbicara. Jangan kau berbicara sampai kau diminta untuk diam. Memalukan itu. Gini, saya kasih pemahaman sedikit. Yang dimaksud sama ini ada Pak Fauis terus ya nak mau bicara anak Bunda ya. Nanti Bunda ajarin cara mengikat kumis yang baik dan benar. Sabar. Di mute dulu ya anak Bunda ya. Makan dulu, makan siang sana. Ya. Bandel ini Afan ini ya. Kayaknya Afan ini tipikal murid kalau yang gurunya ngajarin dia lebih sok tahu sama murid gurunya berantem sama gurunya. Ini murid-murid kayak Iki nih yang udah masuk penjara nih ya, ngata-ngatain guru, ngata-ngatain suku Dayak nih. Afan, belajar dulu ya untuk menghargai om-om kamu yang ada di sini ya nak. Nanti Bunda cabut kumisnya hilang sebelah nak ya. Nanti Bunda ajarin potong kumis nanti yang benar yang di mana. Ya lanjut Pak Fauis, silakan Pak Fauis. Terima kasih. Jadi fokus awalnya kan pada bangsa Israel. Bangsa Israel disebut umat pilihan, tetapi mereka menolak daripada nubuatan itu. Itu yang menjadi catatan, yang menyebutkan Alkitab merujuk mereka sebagai bangsa yang hanya kepada bangsa itulah Yesus datang. Ya, jadi dia menjadi Mesias untuk memenuhi janji Allah tentang seorang Mesias yang akan menjadi raja bagi seluruh bangsa yang berpusat pada kaum Israel. Itu perlu menjadi catatan, yang berpusat pada kaum Israel. Jadi Matius 15:24 itu tadi menjadi catatan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, menunjukkan kepada siapa pelayanan pribadinya diarahkan pada saat itu. Jadi pada saat itu ya, itu perlu menjadi catatan.
Jadi tujuan utama Yesus kan kita tahu, orang Kristen tahu bahwa dia membawa keselamatan dan penebusan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, bukan hanya bangsa Israel. Jadi amanat agung itu ada ayatnya. Terima kasih tadi saya disuruh bernarasi menunjukkan ayat ya. Jadi amanat agung itu tidak bertentangan dengan ucapan Yesus yang dimana dikatakan pergilah kepada seluruh bangsa, beritakanlah Injil, ajarlah mereka melakukan apa yang kuajarkan dan kuperintahkan kepadamu. Nah itu ada itu. Jadi ayat itu tidak sedang bertentangan, tetapi tadi sudah saya jelaskan bahwa pada saat itu Yesus berpusat untuk membuktikan nubuatan itu di tanah Israel sendiri. Terima kasih. Luar biasa ya, teratur ya, kecuali Avan ya. Oke, kita sapa tamu kita yang selanjutnya. Ini ada namanya Kak Rosana April Rose. Halo, selamat siang, selamat sore Kakak Rosana. Halo. Ya. Halo, selamat siang. Perkenalkan agama Anda, Kakak, karena kita sedang mengadakan konsili 2025 on the TikTok terkait tentang pernyataan Edis Dabutar bahwa Yesus itu punya Tuhan. Anda bergabung bersama kami di sini ingin memberikan kontribusi pemikiran jika boleh. Silakan perkenalkan agama Anda apa? Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu host yang sudah berlaku adil. Terima kasih, Bu. Menanggapi tentang pernyataan Edis bahwa Yesus itu punya Tuhan, saya sama sekali tidak setuju. Saya pribadi, bagi saya Yesus datang bukan untuk membawa agama, tetapi dia datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Berbicara tentang kerajaan, bahwa Tuhan yang saya sembah Yesus itu adalah Tuhan dan Raja, dan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Saya pengikut Yesus. Saya bukan penganut agama Kristen. Saya pengikut Yesus. Semua apa yang disabdakan Yesus adalah sabda seorang raja. Perkataannya adalah hidup, roh dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, mereka akan memperoleh hidup kekal. Dan itulah yang dibutuhkan oleh semua umat manusia. Kita semua bakal mati. Tapi apakah kita tahu siapa yang menjamin kita ketika kita ada di dalam alam kubur? Siapa yang menjamin keselamatan itu? Hanya Yesus yang menjamin keselamatan. Dia yang menebus kita dari lubang kubur, karena penguasa kuburan adalah iblis. Kita harus jelas bahwa Tuhan itu roh adanya, dan Tuhan itu adalah terang. Tuhan pada hakikatnya adalah roh terang yang berfirman. Jadi kalau hanya terang saja misalnya, atau hanya roh saja, kalau terang saja orang bisa menyembah matahari. Tapi matahari itu kan ciptaan Tuhan. Dia tidak berbicara. Kalau Tuhan itu hakikatnya adalah terang dan roh yang berfirman. Itu kan juga dibilang di dalam Al-Quran, kalam, kalimat Tuhan. Tunggu Bu, ini lagi konsili ajaran Kristen. Ya, sorry. Enggak, maksud saya, saya menegaskan bahwa Tuhan yang saya sembah Yesus itu berbicara, bersabda. Dia bukan Tuhan yang seperti matahari, energi saja memancarkan. Tapi dia benar-benar Tuhan yang berbicara, punya karakter, punya pikiran, punya perasaan. Kita semua mengakui bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kan? Bicara Maha Pengasih, penyayang, bukankah itu sifat? Sifat pengasih, sifat penyayang. Jadi bicara Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dari karakter Tuhan itu sendiri, yaitu Maha Kasih. Dan kalau Tuhan Yesus rendah hati, lemah lembut, sabar. Kalau kita meneliti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, kita bisa melihat betapa ajaran-ajaran Yesus adalah luhur, agung, dan mulia. Tidak bisa dibantah sama sekali. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menumpahkan darah. Jangankan membunuh.
Membenci saja pun kita sudah berbuat dosa. Itu level dari karakter ilahi yang diajarkan Yesus kepada orang Kristen. Membenci saja sudah dosa. Sudah dosa. Dan kenapa? Kenapa kita berpikir, kenapa Tuhan mesti menjadi manusia? Kenapa Tuhan mesti mati? Apakah kita benar-benar pernah bertanya kepada Tuhan alasan dari semua ini? Itu karena bicara Tuhan adalah bicara terang, dan bicara terang pasti ada dari musuh terang itu, yaitu kegelapan, itu iblis sendiri. Iblis itu adalah gelap, iblis itu adalah maut, iblis itu adalah dosa itu sendiri. Dan iblis itu adalah musuh Tuhan dan musuh kita semua. Karena kita semua, kalau Tuhan Yesus tidak menyerahkan nyawanya di kayu salib, tidak mencurahkan darahnya, kita semua ke neraka. Semua tanpa kecuali. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah menyerahkan darahnya, kita dibeli dari, kita ini tawanan iblis loh, Bu. Semua kita ini tawanan iblis karena kita berdosa. Semua manusia berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Itulah yang Tuhan lakukan. Kenapa Tuhan mati di kayu salib? Supaya dia menghapus dosa-dosa kita dan mengalahkan iblis yang berkuasa atas alam maut. Silakan baca Ibrani. Ini pidato, ini pidato kah? 2 ayat 14. Bu, Ya, aku lagi terkesima. Lanjut. Diam dulu. Jadi kita nggak bisa bicara Tuhan Afan, diam dulu. Lanjut. kalau kita tidak membicarakan adanya musuh, yaitu iblis itu sendiri, penguasa alam maut. Siapa di antara kita di sini yang tidak takut dengan kematian? Dan kita mendengar banyak cerita betapa banyak orang mati takut karena mati bertemu setan. Di dalam dunia ini kita melihat banyak orang mati karena disantet, karena kuasa gelap. Itu membuktikan bahwa kuasa kegelapan hadir. Tetapi kuasa Tuhan mengalahkan kegelapan itu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Silakan lihat Yohanes 1 ayat 5. Jadi bicara tentang Tuhan tidak bisa dipisahkan berbicara tentang musuhnya. Musuh Tuhan adalah musuh kita semua, musuh seluruh umat manusia yang telah membuat kita berdosa. Dan kalau kita mati, kita pasti ke neraka. Kalau darah Yesus tidak menebus kita. Itu yang saya yakini mengenai Tuhan Yesus saya. Afan, mohon maaf Afan. Mohon maaf sekali, saya sudah mengatakan tadi, diamlah sampai kau disuruh berbicara, jangan kau berbicara banyak, bicara sampai kau disuruh untuk diam. Itu memalukan, Dek. gini Pak, maksudnya nih Ibu, dia tuh maksudnya menyampaikan renungan. Pertanyaannya cuman begini, apakah setuju dengan perkataan Edis yang bilang Yesus punya Tuhan? Saya begitu sudah bilang saja. dari awal, Bung Afan, saya Iya, tidak maksudnya setuju. nggak usah perpanjang Ini kata, Mbak. kalau direkam catatannya ada nih, kalimat pertama yang saya ucapkan di awal, saya tidak setuju. Lalu Iya saya Mbak, maksudnya nggak usah narasinya. perpanjang kata begitu. Maksudnya Afan, Yesus sabar, setuju Afan. atau Jangan enggak? jadi debat, Afan. Karena Afan. Yesus itu Afan, adalah jaga dia. narasimu, Sudah, Afan. maksudnya ganti yang lain Jaga lagi narasimu, begitu. Afan. Jangan narasimu, Afan. Jangan jadi debat sesama kita, Afan ya. Tolong ya. Iya. Jangan Oke, nggak saya ambil perpanjang alih. gitu aja, Mas. Ya sudah, terima Saya ambil kasih itu alih. saja yang Terima saya kasih sampaikan. banyak Kakak Rosana ya. Jadi Sama-sama Kak Ibu. Rosana boleh kesimpulannya Bu berakhir bahwa Ibu sepakat kalau Edis itu salah. Iya, dalam hal itu ya, dalam poin itu ya, tidak dalam keseluruhan hal. Mohon dicatat, dalam poin itu saja. Karena semua kita pada dasarnya memang kita akan dibilang Tuhan akan dibawa masuk ke dalam seluruh kebenaran. Nah mungkin di situ Edis poinnya di situ salah, tapi belum tentu hal lain ya. Iya, ya kita kan cuman Itu harus konteks dibedakan ini. ya. Kan pernyataan Edis itu ada dua sebenarnya. Pertama, penyalipan adalah karya iblis. Untuk konsili kali ini kita membahas tentang Yesus punya Tuhan. Statement ini yang kami umat Islam, saya sebagai saudari kalian ingin memberikan fasilitas kalian, menjelaskan kepada kami umat Islam yang menonton ini yang benar yang mana sih? Yang pernyataan Edis bahwa penyalipan karya iblis dan Yesus punya Tuhan atau yang lain. Bang Fuis tadi konsisten, dia mengatakan kalau Edis salah.
Afan juga masih konsisten kalau Edis salah. Tadi sempat ada saudara kita 2 orang, Bang Pair sama Bang apa satu lagi, mereka sempat tadi mengikuti Edis, kemudian menyatakan sikap untuk menganatema Edis karena Edis telah salah dalam pemaparan Yesus punya Tuhan. Itu poin kita sebenarnya di sini, Bu ya. Iya. Oke. Baik, Afan, silakan Afan. Bagaimana? Apa yang mau kamu sampaikan? Kita sudah menyepakati kesepakatan bersama di sini. Panelis Asram sudah dicatat konsili 2025 jam 2.43 waktu Ternate ini sudah dicatat ya, bahwa kesimpulan yang kita dapatkan banyak saudara-saudara Kristen kita di Komal ini, diantaranya saudara Afan, saudara Fois, Ibu Rosana, dan tadi ada 2 ya, Bapak Ir ini juga mulai ikut-ikutan tidak lagi percaya kepada ini terkait tentang doktrin ini ya, bukan yang lain ya, bahwa Yesus punya Tuhan itu adalah pemahaman yang keliru dari edisi Dabutar. Itu, terima kasih, kita ketok palu, tepuk tangan. Nah, sekarang kita sapa, ada tamu baru yang masuk ke sini. Halo, Salesius, Salesius, agamanya apa? Silakan, ingin berkontribusi dalam dialog kita, konsili kita. Saya Kristen Katolik, Unirifa Sulawesi. Oke, tepuk tangan Bapak Katolik. Ya, Bapak Salesius, hari ini kita di Komal Tercinta ini memberikan tempat dengan berusaha seadil mungkin agar saudara kita yang non-muslim dari kalangan Kristen bisa memberikan informasi kepada kami umat Islam ini. Apa yang beredar di sosial media terkait pernyataan Edis bahwa penyalipan karya iblis, Yesus punya Tuhan, dan bahkan mengatakan barang siapa yang tidak percaya bahwa penyalipan karya iblis dan juga Yesus punya Tuhan itu adalah orang ODGJ, kata Edis kurang lebih seperti itu. Nah, Anda sebagai seorang Katolik, bagaimana pendapat Anda? Apa Anda sepakat dengan Edis atau justru bertentangan dan berseberangan seperti Bang Fois dengan Edis yang bertentangan? Silakan. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Unirifa ya, telah memberi karpet merah ya Unirifa ya. Terima kasih. Semoga Tuhan membalas. Oke, tentang pernyataan Edis ya, Yesus punya Tuhan. Ya. Yesus punya Tuhan itu benar. Kenapa? Yesus pernah berdoa ya, di Taman Getsemani sebelum penangkapannya dirinya kan. Yesus pernah berdoa. Artinya dia berdoa kepada Bapa. Ya, itu artinya Yesus sebagai manusia memang dia punya Tuhan yang bernama Allah Bapa tadi. Sehingga kalau saya kaitkan dengan pernyataan Edis TV itu sangat betul. Artinya memang Yesus sebagai manusia, dia berdoa kepada Tuhan kan, kepada Allah Bapa yang mengutus dia. Jadi menurut saya pernyataan Edis TV itu sangat betul dan sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu, kita hargai. Oke, ternyata teman-teman konsili kita belum selesai. Ternyata ada salah satu saudara kita yang menyikapi bahwa pernyataan Edis itu benar dan bahkan membawa dalil. Oke, di antara Afan, Pak Fois, dan Kak Rosana, siapa yang mau menanggapi? Saya, Mbak. Oke, diizinkan Pak Fois dan Kak Rosana. Pak Fois dan Kak Rosana memberikan Ya, silakan kalau boleh. Oke, Pak Fois setuju Afan mewakili untuk menjelaskan? Terima kasih. Oke. Siapa? Mungkin saya kalau boleh saya bicara sedikit. Boleh saya nanti tambahkan boleh. Oke, saling Silakan menambahkan siapa aja yang ya. duluan, nggak apa-apa. Oke, Nanti saya Afan tambahkan. dulu aja karena Afan yang paling banyak kumis di sini ya. Afan silakan, Afan nanti Pak Fois baru Kak Rosana. Silakan ditanggapi Afan. Begini, Langsung ke Pak Salesius ya. Begini tadi yang bilang, Edis itu tidak mengerti yang namanya Alfa Omega, yang artinya awal dan akhir, karena Yesus itu awal dan akhir. Mungkin Edis tidak pernah membaca atau tidak pernah membaca yang apa Yesus katakan bahwa dia itu bilang, aku adalah Alfa dan Omega, yang artinya awal dan akhir. Jadi Yesus itu adalah Allah, Tuhan. Begitu, Bang. Oke, saya nanggapi Unirifa ya. Ya,
Mau ditambahkan lagi bentar Pak Salius, Anda melawan 3 orang, ibarat waktu konsili Nikea, Anda ibarat Arius sendirian ya. Ini lebih banyak yang percaya bahwa Edi salah, yaitu Afan, Kak Rosana, dan Pak Fois. Anggaplah saya Konstantinnya ya, yang menggagas konsili ini. Mungkin kita serahkan ke Pak Fois dulu dan Kak Rosana, baru nanti Anda tanggapi sebagai orang yang bertentangan dengan mereka. Boleh Pak Salius bersabar sedikit untuk mendengarkan saudara yang lain? Silakan. Okay. Pak Fois, silakan. Terima kasih. Jadi kalau pemahaman ini hanya beda pemahaman aja ya Bunda ya. Jadi ada orang itu dia pernah sekolah teologi, sekolah Alkitab. Jadi kalau saya pikir kalau disiplin ilmunya yang sudah memahami teologi, dia akan menolak bahwa Yesus punya Tuhan. Karena Alkitab sendiri mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dan Yohanes 13:13 juga mengatakan, ya engkau mengatakan aku guru dan Tuhan, dan memang aku adalah Tuhan. Jadi tidak tepat kalau Yesus itu punya Tuhan. Karena sejak semula dia juga adalah Tuhan itu sendiri, yaitu Alfa dan Omega seperti yang tadi disampaikan saudara saya Afan Gan, dan juga dikatakan di ayat-ayat lain bahwa dia telah ada sebelum dunia diciptakan. Jadi kalau mungkin kita berbeda pendapat, ini perlu koreksi untuk yang tidak kurang paham Alkitab. Jadi belajar Alkitab dulu, baru bernarasi supaya kita tidak menjadi salah paham dalam hal menyampaikan sehingga orang lain juga mengatakan Yesus punya Tuhan. Ya nggak mungkin Yesus punya Tuhan. Karena dia adalah anak daripada Tuhan itu sendiri dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Silakan teman lain tambahkan. Bapak Salius tolong ditanggapi nanti, dicatat poin-poin dari Afan, Pak Fois biar tidak kebanyakan karena Anda sendirian saya nggak bisa bantuin juga ya Pak. Oke Kak Rusana ditambahkan pernyataannya terhadap Pak Salius yang bilang Edis itu benar bahwa Yesus itu punya Tuhan. Silakan Kak Rusana. Tuhan Yesus sendiri telah bersabda bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Orang sering bingung posisi antara Bapa dan anak, antara Bapa dan Yesus anak manusia. Tadi kan sudah dikatakan bahwa Tuhan itu roh adanya. Roh itu seperti angin, Yohanes 3 ayat 8. Jadi analoginya saja ya, kalau udara di dalam ruangan ini, apakah sama dengan udara yang ada di dalam cangkir ibu misalnya? Atau cangkir kita semua? Udara yang ada di dalam botol. Ini analogi saja. Sama tidak? Roh itu sifatnya mengisi ruang. Maksud saya angin, udara itu sifatnya mengisi ruang. Jadi kita, kenapa Yesus bilang, Bapa lebih pada aku? Karena Yesus anak manusia adalah sebagian dari roh yang maha kuasa masuk ke dalam rahim Maria untuk menjadi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Karena kita semua perlu penebusan. Kita semua ditawan iblis di alam kubur. Itulah alasannya kenapa Yesus menjadi manusia. Dan untuk mengalahkan iblis. Itu kenapa alasannya Tuhan menjadi manusia. Jadi Bapa itu disebut Bapa segala roh. Dan Bapa segala terang. Ibrani 12 ayat 9 dengan Yakobus 1 ayat 17. Silakan dibaca nanti. Tapi kita harus ingat bahwa hakikat Tuhan itu adalah Bapa segala terang, Bapa segala roh yang berfirman. Dan Yesus anak manusia adalah sebagian dari roh yang maha kuasa itu. Itu prinsipnya. Dan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Karena seperti analogi yang saya bilang tadi, udara di dalam botol atau di dalam cangkir sama dengan udara yang ada di ruangan. Itu poin yang harus kita pahami mengenai hakikat Tuhan. Itu saja yang saya tambahkan. Yesus dan Bapa. Banget ya, siap. Yesus itu Tuhan. Siap. Terima kasih Kakak Rosana. Luar biasa. Siang ini kita terberkati saudara-saudara. Diskusi yang penuh dengan kedamaian dan kesantunan, di mana hanya Afan yang mengganggu dari tadi ya, karena mungkin terlalu banyak kumis, nggak apa-apa. Afan di-mute dulu.
Mungkin karena jiwa mudanya masih meronta-ronta ya, nggak apa-apa, belum terlalu dewasa mungkin. Pak Salesius, itu tadi tanggapan panelis-panelis saya yang bertiga yang menyepakati bahwa Yesus itu tidak punya Tuhan. Ada tanggapan dari Bapak pembelaan doktrin Bapak, yaitu doktrin Ediisme yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Silakan Bapak Salesius, saya kasih waktu Anda 5 menit karena Anda sendirian, tidak ada temennya, saya nggak bisa bantuin juga, Asran juga nggak mau bantuin pastinya. 5 menit untuk Anda untuk menyampaikan paparan-paparan akademis Anda terkait bantahan terhadap Afan, Pak Fois dan juga Kak Rosana. Kalau bisa bawakan dalil-dalil Alkitabiah ya Pak ya, biar kami umat Islam ini tidak juga tahu oh begitu bunyinya ternyata seperti itu. Silakan Pak Salesius, 5 menit dimulai dari sekarang. Yang lain diam, Afan jangan ganggu. Iya, soalnya kami penyatat Pak ya, kami dicatat nih poin-poinnya dan nanti. Ya, nih ya. Ini suruh nyatat kan, nih contohnya nyatat nih Pak. Asran tukang catat ya Pak, nanti kita akan bacakan konklusi dari diskusi kita, nanti makanya tolong diberikan data-data dan ayat-ayat supaya kami dapat belajar bagaimana cara memahami agama kalian yang benar-benar. Pak Salesius, 5 menit dimulai dari sekarang, jangan ada yang ganggu, berikan kesempatan kepada beliau. Oke, terima kasih Mirifa. Jadi apa yang disampaikan oleh tiga teman saya tadi, ada yang mengatakan Yesus itu Alfa dan Omega, kata Afan ya. Terus ada juga Pak satu tadi, siapa namanya saya lupa ya. Aku dan Bapak adalah satu, ya kan? Pak Fois. Ya, aku dan Bapak adalah satu. Itu benar Bapak. Semua itu tertulis di dalam Alkitab. Tapi ingat, Yohanes 1 ayat 14 mengatakan itu, Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu artinya Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, kalau dia menjadi manusia berarti dia punya Tuhan kan. Sebagai manusia biasa dia punya Tuhan. Makanya dia berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap. Ya. Itu. Jadi ingat Bapak, Yesus itu memiliki dua natur ilahi dan natur insani. Sebagai natur insani, dia itu punya Tuhan, dia punya Bapa yang namanya Allah Bapa itu. Ya, makanya tadi Bapak mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu sangat betul, karena dia berasal dari Bapa. Itu sangat betul. Nah, Afan juga bilang, aku adalah Alfa dan Omega. Itu betul. Betul, itu pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bahwa dirinya itu adalah Alfa dan Omega. Makanya juga dalam Yohanes 10 ayat 30 kalau tidak salah itu ya, Mirifa. Itu dia bilang gini, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu kata Yesus, pengajaran. Nah, intinya terkait dengan pernyataan Edis yang mengatakan Yesus punya Tuhan, itu betul karena dia sebagai manusia, dia diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia, maka dia harus menyerupai manusia. Begitu. Sehingga segala tindakannya, segala karya-karya keselamatannya di dunia ini untuk menyelamatkan manusia itu harus berasal dari Bapa, berasal dari yang mengutusnya. Begitu. Jadi sekali lagi pernyataan Edis TV itu sangat benar sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Saya kira seperti itu, Unirifa. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Bapak Salesius. Pertama teman-teman, itu hadiah buat mereka yang santun di komal saya. Ada Bapak Salesius, salam kenal, salam hormat. Ada Bapak Fois, salam kenal, salam hormat. Ada Kakak Rosana, salam kenal, salam hormat. Dan juga Pak Ir yang dari tadi sudah lebih dulu dan lebih awal. Dan di sini ada tamu baru ya, kita sapa dulu. Nanti kita kembali ke Pak Ir, dari tadi diam saja ya. Oke, di sini nama akun yang baru masuk adalah, di-mute dulu ya, mohon maaf, di-mute dulu. Nanti baru dibuka setelah diajak bicara. Akun, oke sudah turun. Baik, kepada Bapak Ir ini, bagaimana pendapat Anda ini? Bang Fois dan Kak Rosana mengatakan Edi salah. Ya. Pak Salesius mengatakan Edi benar. Ya, baik. Edi benar. Baik, mungkin ada yang mau dipaparkan, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya tidak bisa menyalahkan Pak Abang Edis. Itu benar, karena kita tidak bisa lari dari kitab suci, doktrin yang ada. Begini, halo?
Lanjut. Yesus sendiri menyatakan sama Yohanes Pembaptis, Yohanes menyatakan, engkau yang harus membaptis aku. Yesus sendiri, kau yang membaptis aku supaya kita menggenapi janji Allah Bapa di surga. Ternyata ada suara di langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini kan ada suara lagi toh. Berarti ada Bapa. Dia harus mengujungkan kepada Bapa lagi. Setelah ia menyikapi seluruh yang diinginkan oleh Bapa di surga, barulah kita Kristen meyakini sebagai Tuhan. Makanya kita bilang Yesus saja, tetapi di dalam Trinitas Kristen, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu saja. Di dalam Konsili Vatikan, dengan Konsili kayak Kalkedon, dengan Alexandria, itu 3 Bapa yang mereka akui. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu saja, Ibu. Terima kasih, saya kembali kau. Oke. Poinnya Bapak Ir ini masih berada di pihak Edis atau di pihak Pak Fois dan juga Ibu Rosana atau di tengah-tengah? Saya memihak di pihak Abang Edis. Dia benar. Kalau ada Bapa Sang Pencipta, Anak Penebus, Roh Kekuatan, itu saja. Tidak ada. Oke. Kalau begitu teman-teman berimbang sekarang ya, karena kalau tadi Bang Salesius sendiri menyatakan Edis benar. Sekarang Bang Salesius sudah punya teman yaitu Pak Irkaks Papua dan masih berhadapan dengan Kak Rosana dengan Bang Fois yang malah menolak dan mengatakan Edis itu salah. Oke, kita sapa dulu tamu baru masuk kita. Sebelum yang lainnya kita kasih kesempatan untuk memberikan paparannya kembali. Halo Bapak Rizky Rakairando, silakan agamanya apa? Kita di sini konsul TikTok 2025 terkait dengan pernyataan Edis bahwa Yesus punya Tuhan. Silakan Rizky. Oke. Tadi ada yang di bawah bilang kasih berantem Bunda, mohon maaf. Ini Komal bukan tempat kita lagi adu, jangan. Kita bukan lagi adu orang. Di sini kita ingin mendengarkan penjelasan saudara Kristen kita terkait tentang keyakinan mereka. Supaya kita umat Islam berhadapan dengan mereka tahu bagaimana konsep pemikiran mereka dan diskusinya itu akan maju bukan debat kusir. Oke? Nah, tolong buat teman-teman yang mau naik ke atas, pastikan kalau Anda adalah orang yang bisa menghargai narasumber-narasumber saya. Oke, baik. Di sini sudah ada tamu-tamu baru, tapi saya tidak naikin dulu yang Islam ya. Kenapa? Oke, Asran, silakan tuliskan apa yang dicatat tadi. Asran, mungkin kita bisa lanjut diskusi in the next tentang penyaripan itu karya siapa. Mungkin ada argumen baru atau bagaimana. Asran, silakan Asran dibacakan poin-poin yang sudah didapatkan tadi. Okay, I have a 3 point. Number 1, okay, in Italy there were several people who agreed with Eddie's statement, but after Afan explained it, okay, there were some who moderate and changed their mind and that not agree with Eddie's opinion. No, wait. Tapi kalau Pak Ir tuh dia berubah-ubah kapan aja. Tadi sempat sepakat dengan Afan, kemudian berubah lagi dengan Edis. Memang Pak Ir agak kurang konsisten dengan pendiriannya ya. Kita harus akui itu. Tapi nggak apa-apa, itu haknya Pak Ir seperti itu. Tapi yang konsisten dari tadi itu adalah Kak Rosana dan juga Pak Fois masuk memang betul-betul mengatakan Edis itu tidak benar. Dan Pak Salesius pun sampai detik ini masih konsisten dengan statement bahwa dia sepakat dengan Edis. Cuman buat Pak Ir mungkin lebih ditetapkan ya, pilih mana sebenarnya gitu biar kita tuh nggak salah kaprah. Tadi bilangnya Edis, kemudian ini benar, ini salah, ini enggak. Jadi akhirnya ada ambiguo ya. Oke, berarti ada dua ya. Ada dua yang ketiga yang sepakat dengan. Oke, poin banyak. Oke, lanjut. Okay, number 2, Jesus has 2 natures, okay, human and God. Okay, dia punya 2 natur, human and God. Dan di sini dia memperlihatkan natur kemanusiaannya sehingga dia harus memiliki Tuhan. And number 3, he must become human to atone for human sins. So he must have a God worthy of human. Dia itu harus menjadi manusia. Untuk apa? Dia harus menjadi manusia untuk menebus dosa manusia sehingga dia harus memiliki Tuhan layaknya manusia. Ini statement dari Salesius. Oke. Nah, selanjutnya berarti ini terdapat ini ya satu problem yang mana ini di Pak Ir ya, yang mana agak bimbang nih. Nah, ini number 4. Jadi yang bermasalah itu sekarang cuma Pak Ir sepertinya, yang lain sudah tetap dengan keputusannya ya.
Oke, baik. Thank you, Avan, my personal assistant for this situation ya. Kamu membuat situasi semakin kondusif. Oke, kita sapa yang baru masuk. Ada Mr. V. Halo Mr. V, jangan ngopi. Silakan sampaikan agama Anda apa. Ingin kontribusi pemikirannya silakan diberikan. Mr. V. Ya, halo Mr. V. Ya, perkenalkan agama Anda apa? Ya, saya Kristen Protestan, Bu. Oke, silakan. Kita sedang membicarakan terkait tentang statement Edis bahwa Yesus itu punya Tuhan. Sebelumnya viral dan fenomenal pernyataan Edis yang bertentangan dengan beberapa dokter pendeta seperti Dr. Deki Ngandas, Dr. Esra Solu, dan juga Dr. Muri Walianto Manalu, bahwa ternyata penyalipan itu adalah karya Allah. Bertahun-tahun ternyata gereja mengajarkan penyalipan karya Allah. Tiba-tiba Edis membuat statement bahwa penyalipan karya iblis. Ini sempat viral dan sampai detik ini pun saya belum tahu siapa yang berpihak mana. Dan sebelum keviralan itu berhenti, ternyata ditambahkan lagi dengan statement baru oleh Edi Sidabutar, yaitu Yesus punya Tuhan. Di kongsi di TikTok 2025 ini saya sebagai Bunda Gembala menghadirkan teman-teman yang insya Allah mudah-mudahan kalian bisa teratur dan bisa menghargai satu sama lain untuk memberikan pandangannya di ruang publik ini agar kita sama-sama tahu bagaimana cara berkeyakinannya kalian, dan apakah Anda termasuk yang sepakat kepada Edis atau justru menentang statement Edis. Kalau asal Anda tahu, di sini sudah ada Kak Fois dan Kak Rosana yang tidak sepakat dengan Edis, ada Bang Salesius dan Bang Ir yang tidak sepakat dengan Edis. Mungkin Anda di pihak mana? Silakan. Ya, Bu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi saya begini, Bu. Saya memang akui si Pak Edis itu memang mungkin dia lebih terpelajar. Cuma memang saya jujur, kalau menurut saya mendukung Edis juga Pak Celsius yang tadi, karena memang yang saya pahami Tuhan Yesus itu ada Allah, Tuhan Allah. Karena itu kalau saya belajar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu kan ada dia. Terus ada juga waktu di penggenapan penyalipan itu kan Tuhan Yesus bicara kepada Tuhan Allah, Eloi Eloi lama sabatani, mengapa engkau tinggalkan aku. Itu kan ada, berarti Tuhan Yesus itu bicara kepada Tuhan Allah. Jadi berarti itu Tuhan Yesus itu ada Tuhan Allahnya di situ, Bu. Itu yang saya Cuma saya berarti belum. Anda bersama Pak Salesius ya sepakat bahwa Iya, Yesus Bu, punya saya Tuhan. sepakat. Oke. Iya, Pak. Mungkin Ya, Bu, sorry. biar kita jalan diskusinya. Ada dua panelis saya yang tidak sepakat dengan Edis, yaitu Bang Fois dengan Kak Rosana. Siapa yang ingin menanggapi lebih dulu, Bang Fois atau Kak Rosana? Terima kasih. Saya boleh dulu ya. Silakan. Anda boleh ke Pak Salesius, Anda boleh ke Mr. V. Silakan. Jadi saya ingin kita ini orang Kristen yang di sini supaya tidak salah lagi. Kita coba baca Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Ya 22, sorry. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-23. Saya baca. Ya izin ya host ya, saya baca ya. Oh, Pak, monggo. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu selipkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi yang diserahkan Allah, apa maksudnya? Allah lah yang merencanakan penebusan itu. Jadi tidak ada kata-kata Alkitab yang secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus disalibkan itu adalah rancangan setan. Tidak ada, Pak. Jadi kalau kita ini harus paham Alkitab dengan benar, supaya jangan asal menafsirkan kesana kemari. Ya, pelajari dulu kitab Anda, kitab kita, supaya kita tidak asal mendukung pendapat orang. Karena sumber ajaran kita itu kan Alkitab, bukan pendapat orang. Ya, saya selalu katakan di room manapun, boleh menafsir silakan, tetapi jangan Anda keluar daripada Alkitab itu sendiri. Anda tadi mengatakan dia terpelajar. Oke lah, dia terpelajar dalam hal apa? Ya, Kristen itu banyak yang terpelajar, tapi belum tentu mengerti Alkitab. Begitu juga saudara Muslim, banyak yang terpelajar, tetapi belum tentu mengerti kitabnya, kan begitu. Ada orang-orang tertentu saja, Pak. Jadi ada disiplin-disiplin ilmunya. Terus kedua, cara dia menghadapi teman-teman Islam mungkin ya oke lah, boleh dikatakan bagus ya, menurut sebagian Kristen. Tetapi bagi saya pribadi, masih banyak yang perlu harus dibenahi oleh seorang Edis, ya. Karena dalam hal menghadapi Islam sendiri, dia mengaku 13 tahun belajar Al-Quran, ya, tetapi dia justru kadang-kadang menyerang kekristenan dengan seperti tadi mengatakan bahwa
Yesus punya Tuhan dan lain sebagainya. Ini kan berangkat daripada pola-pola pikir yang tidak paham Alkitabiah. Makanya saya katakan tidak pernah, dari awal tadi narasi saya mengatakan, Edis mengatakan 13 tahun saya belajar Islamologi, yaitu Al-Quran. Belum pernah saya dengar dari murid Edis mengatakan, saya pernah belajar Alkitab 1 tahun, belum pernah. Jadi apakah kita mau mendukung Edis yang tidak pernah mengakui dirinya sebagai orang yang pernah belajar Alkitab, atau apakah kita mengimani Alkitab kita sendiri? Itu menjadi pertanyaan bagi orang Kristen. Ya, jadi kita renungkan, yang kita imani ini apa? Jangan kita hanya mendukung seseorang, akhirnya kita mengabaikan apa kata Alkitab itu sendiri. Mungkin itu yang dari saya, singkat padat, terima kasih, Prof. Biasa, terima kasih Pak Faiz. Senang sekali Anda bergabung di Komal ini. Oke, Kak Rosana, silakan tanggapannya kepada Mr. V dan Pak Salesius yang masih kekeh mengatakan bahwa Edis itu benar. Mungkin Kak Rosana menguatkan argumen dari Pak Faiz sebagai orang yang masih satu kubu untuk saat ini, bahwa Edis itu salah, Yesus tidak punya Tuhan karena dialah Tuhan itu sendiri. Silakan Kak Rosana. Oke, menjauh dari perangkat. Oke, ada pendatang baru di sisi paling pojok, yaitu Pak Joen 104. Ya, halo. Oke, Kak Rosana, sebelum Pak Joen kita sapa lagi Kak Rosana. Tapi Kak Rosana, kita sapa dulu Pak Joen ya, biar kita tahu agamanya apa. Iya, silakan. Pak Joen, boleh kita tahu agamanya apa Pak Joen, biar bisa berkontribusi dalam konsili ini? Saya Kristen Protestan. Oke, standby dengan statement Anda, kita nanti minta pendapat Anda juga. Kak Rosana, silakan. Yang disampaikan Mr. V dan Pak Salesius, mungkin Anda ada tanggapan, silakan. Penyalipan itu sudah dinyatakan oleh Tuhan di Taman Eden ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itu peristiwa di kayu salib sebenarnya. Nubuatan yang kalau dihitung dari Adam sampai ke peristiwa penyalipan kurang lebih 4.000 tahun ya. Jadi itu sudah, kenapa? Jadi pertarungan antara Tuhan dan iblis, pertarungan antara terang dan gelap, itu berlangsung sampai hari ini. Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis. Dari mana kita tahu Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis? Karena dia bangkit dari kematian. Dan kebangkitannya dicatat di dalam sejarah dunia. Oleh sebab itu, semua kalender di dunia ini selalu menyatakan dengan before Christ, after Christ, BC, AD. Itu pengakuan loh, bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Dan saya mau koreksi, bukan menebus dosa ya. Dosa itu iblis sendiri. Dosa itu iblis sendiri dan pelanggaran firman Tuhan. Menebus manusia. Menebus manusia dari cengkraman iblis, dari tawanan iblis. Itu yang digarisbawahi. Bukan menebus dosa. Kalau menebus dosa, iblisnya yang ke surga, manusianya yang ke neraka. Ini prinsip-prinsip rohani ini harus dipegang teguh, bahwa Tuhan kita dan kita berhadapan dengan musuh kita semua. Iblis, maut itu musuh loh. Kenapa semua manusia mati? Karena manusia berdosa. Dan bagaimana cara menuntaskan masalah dosa itu? Hanya dengan darah Yesus di kayu salib. Itu satu-satunya obat mujarab. Darah Yesuslah yang menyucikan kita dari segala dosa dan kecemaran. Dan darah Yesus juga yang telah mengalahkan iblis. Karena iblis tidak bisa, tubuh Yesus itu tidak digerogoti, tidak menjadi bangkai ya, tidak menjadi digerogoti belatung ya. Bangkit tubuhnya. Itulah bukti dia mengalahkan maut. Dan karena itulah saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi karya penebusan itu sudah 4.000 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir. Dinyatakan di Taman Eden, bukan karya iblis. Oke, terima kasih. Luar biasa bersemangat kali ya Kakak Rosana ini ya. Sepertinya bau-bau seorang pendeta ya, Ibu Rosana ini sepertinya ya. Terbiasa bicara di podium sepertinya. Mungkin membangkitkan semangat jemaat-jemaat gereja. Salam tepuk tangan dulu nih buat panelis ya, luar biasa ya. Baik, kita sapa dulu nih, Brother Joen.
Brother Joy tadi sudah mengakui agamanya Kristen. Saudaraku, di konsili TikTok 2025 ini kita sedang membicarakan duduk untuk mendengarkan paparan-paparan argumentasi terkait tentang tanggapan seluruh umat Kristen, bagaimana pandangannya tentang pernyataan Edis bahwa Yesus adalah Tuhan yang punya Tuhan. Ada dua pandangan di sini. Kubu Pak Fauis dan Ibu Rosana itu mengatakan Edi salah dan keliru dan itu tidak benar. Kubu Pak Salius dengan Mr. V mengatakan Edis benar. Bang El dan Asran dan saya adalah orang yang mendengarkan dulu untuk saat ini. Anda sebagai pihak Kristen yang baru masuk, kita ingin tahu Anda di pihak yang mana. Menyatakan Edis benar dengan statement atau doktrin Yesus punya Tuhan, atau justru sebaliknya, sepakat kalau Yesus tidak punya Tuhan dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Silakan Pak Joyan. Ya, selamat siang. Terima kasih, host. Kalau menurut saya ini kan tentang Edis ya. Terus kalau tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus itu Tuhan itu sendiri. Itu kalau dari saya. Itu satu dari pertanyaan host tadi, dari statement host tadi. Terus tentang Edi sendiri, kalau dia bicara tentang rencana, rancangan atau apapun itu tentang penyaliban, kalau dia stop di itu rencana iblis, ya saya kurang setuju. Saya kurang setuju, kurang sesuai dengan data yang ada, kan begitu. Tapi kalau dia setelah dia bikin statement seperti itu, pernyataan seperti itu, dia ada koma di situ, kemungkinan dia bisa mungkin benar juga, karena tidak bisa dipungkiri di sisi lain memang itu dalam rencana Allah. Ya, lanjut Pak Joen. Apakah jadi pada akhirnya Anda sepakat dengan pernyataan Edis bahwa Yesus itu punya Tuhan, atau Anda tidak sepakat? Ya. Apakah Anda pada akhirnya sepakat atau tidak dengan pernyataan Edis? Kalau saya pribadi tidak sepakat. Oke, tepuk tangan dulu ya. Berarti Pak Joen dengan Pak Fauis dan Kak Rosana itu sama pemikirannya bahwa mereka tidak sepakat kalau Yesus punya Tuhan. Tinggal Mr. V dan juga Pak Salius. Oke, di antara panelis ini siapa yang mau berbicara dulu untuk menjelaskan, mendetailkan lagi bahwa kalian itu benar dengan dalil yang ada di kitab kalian? Siapa kira-kira? Pak Salius? Mr. V? Mau siapa? Pak Salius dulu. Oke, silakan. Silakan Pak Salius. Ya. Ya, nanti kasih, kita adakan Bang El dan Asran bertanya ya kepada kalian 1, 2, 3, 4, 5 orang panelis saya dari umat Kristen ini. Tepuk tangan dulu, keren banget. Nanti Asran dan Bang El akan memberikan pertanyaan kepada Anda. Semoga Anda menjawabnya dengan penuh ilmu pengetahuan. Silakan Pak Salius. Oke, terima kasih host. Gini, kita membaca Alkitab itu harus paham yang namanya konteks. Konteks. Jadi Yesus contohnya Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum ditangkap. Itu konteksnya apa? Artinya konteksnya Yesus itu sebagai manusia. Natur manusianya itu dia tampilkan di situ. Karena kalau natur manusianya tidak ditampilkan untuk mengajar murid-muridnya, saya kira tidak sempurna, ya kan? Makanya saya sekali lagi mengatakan, membaca Alkitab itu harus lihat konteks, ya, memahami konteksnya apa. Itu satu. Contoh tadi seperti yang saya katakan, Yesus berdoa itu konteksnya dia sebagai manusia. Itu satu. Ya, jadi sekali lagi membaca Alkitab lihat konteksnya. Ya, itu satu. Yang kedua tadi menanggapi tentang penyalipan, pernyataan Edi sebelumnya. Ya, saya juga mengatakan begini.
penyalipan itu atau penangkapan terhadap Yesus itu adalah rencana iblis. Ya. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dilakukan oleh para penjahat. Para penjahat, ya. Para penjahat atau yang disebut dengan iblis. Tidak mungkinlah Allah Bapa merencanakan anaknya untuk dibunuh. Ya. Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, dalam menyelamatkan manusia ini, Allah Bapa sudah mengetahui bahwa akan ada banyak tantangan. Akan ada banyak penolakan. Ya. Saya mau baca di Matius ya, Matius 2 ayat 1 sampai 12. Itu ketika orang-orang Majus datang ke Yerusalem untuk menyembah Yesus. Mereka bertanya kepada penduduk Yerusalem, di manakah tempat Raja Yahudi yang barusan lahir itu? Ya, akhirnya pertanyaan itu didengar di telinga Raja Herodes. Ya, akhirnya Raja Herodes ini ingin membinasakan Yesus karena menurut pandangan Herodes, raja di Yerusalem itu hanya dia. Tidak ada raja lain lagi. Sehingga ketika ada kabar ada raja yang baru lahir untuk Yehuda itu ya, itu dia berusaha untuk membunuh Yesus. Dan terbukti dia mengumpulkan para pemuka agama dan ahli-ahli Taurat untuk menyelidiki hal itu. Ya, menyelidiki hal itu dan suruh mendaftar anak-anak yang baru lahir yang berumur 2 tahun ke bawah pada waktu itu. Yaitu rencana Herodes itu diketahui oleh Allah Bapa. Akhirnya Allah Bapa mengutus malaikatnya kepada Yusuf untuk mengungsi. Ya, untuk mengungsi ke Mesir. Itu mengungsi. Akhirnya Yesus terselamatkan biar tidak dari peristiwa panjang. itu. Saya ingin lanjutkan ya. Rifa ya. Yang kedua, ya lanjut. Yang kedua, terjadilah pembantaian anak-anak pada waktu itu. Ya, itu rencana iblis semuanya. Nah, pada ujungnya iblis itu kan khianat Yesus itu kan. Gara-gara dia menerima 30 keping perak, akhirnya dia mau berkhianat Yesus kan. Nah, gara-gara dialah akhirnya Yesus ditangkap, diadil. Pak, biar kita dapat semua kesempatan bicara karena di sini ada 5 tamu saya yang juga harus menjelaskan iman mereka ya sama seperti Anda. Poin yang saya tangkap adalah Anda tetap percaya bahwa penyalipan karya iblis dan Yesus punya Tuhan. Itu poinnya? Iya, betul. Okay. Betul. Joen, Anda sepakat dengan Pak Salesius? Sedikit. Yang mana yang sepakat? Ya, kalau masalah rencana Allah itu memang rencana Allah. Berarti Anda bertentangan dengan Pak Salesius terkait tentang siapa karya salib itu siapa antara Allah dengan iblis begitu. Jadi begini maksudnya. Kalau mungkin saya diizinkan waktu sedikit. Coba langsung ke Pak Salesius saja, biar nanti saya kasih kesempatan Pak Fauzi dan Kak Rusana kembali untuk menjelaskan dan juga Bang Mr. V. Silakan Anda langsung ke Pak Salesius saja. Di mana titik perbedaannya di situ Anda paparkan argumen Anda. Silakan. Jadi begini, terima kasih untuk waktu. Apakah penyalipan Yesus itu rencana iblis atau rencana Allah? Pertanyaan ini menjadi polemik memang. Akhir-akhir ini memang jadi polemik yang perlu memang diluruskan toh. Maksudnya supaya mendapatkan pemahaman yang benar. Maksudnya maksudnya kan mereka menggunakan frasa rencana iblis. Itu di garis bawah tanda kutip ya, rencana iblis. Sebenarnya tidak salah. Tapi dengan catatan yang ketat. Maksudnya begini, frasa ini
pemilihan kata ini hanya boleh dipakai untuk menggambarkan tujuan iblis dalam konteks usahanya untuk menjatuhkan, menghentikan, atau menghancurkan misi Kristus. Maksudnya begini, lebih tepatnya penggunaan istilah niat jahat. Karena iblis tidak memiliki kedaulatan. Ia hanyalah agen kehancuran yang mencoba memanipulasi peristiwa untuk kepentingan jahatnya, begitu. Artinya Anda sepakat dengan Pak yang sepakat dengan Pak Salius itu apanya? Bagian mananya Anda sepakat? Bagian rencana Allahnya. Tadi Pak Salesius mengatakan bahwa penyalipan karya iblis, rencana iblis, bukan Allah. Di situ maksudnya. Jadi yang kadang jadi apa? Jadi polemik kalau pakai bahasa, maksudnya pemilihan kata rancangan atau rencana bisa dalam arti benar juga, tidak salah. Tapi itu tidak bisa dipandang sebelah begitu saja. Itu ketat sekali. Karena maksudnya pada dasarnya perbedaan itu di rencana. Rencana iblis itu seperti apa? Sedangkan rencana Tuhan seperti apa? Begitu. Jadi pertanyaan simpel, Pak. Pertanyaannya simpel. Kalau misalkan itu merupakan satu diksi yang salah untuk sebagai penyebutan seperti itu, maka seperti apa diksi yang benar? Nah, ya mungkin berikan diksi yang bisa kita gunakan gitu biar kita nggak ini diskusinya, silakan. Jadi maksudnya seperti ini yang tanya siapa dulu dalam arti Islam, Asran. Sebagai orang Islam kami bingung dengan teman-teman semua karena ada dua jawaban di sini. Pak Salesius dan Bang Mr. V percaya bahwa penyalipan karya iblis dan bahkan percaya bahwa Yesus punya Tuhan. Artinya berpihak kepada doktrin yang diajukan oleh Edis yang ditolak oleh beberapa skolar seperti Dr. Deki Ngadas, Dr. Muriwali dan juga Dr. siapa namanya tuh Dr. Esra Soru, dimana kalau kita lihat yang berbeda pendapat ini secara status sosial keakademisan itu berbeda ya. Para doktor plus pendeta, mereka adalah orang-orang yang memiliki gelar capable dalam dunia akademisi mereka, yaitu seorang teolog, diantaranya Pak Dr. Deki sama Dr. MYM dan juga Dr. siapa satu lagi Esra Soru. Edis itu disupport oleh beberapa apologet yang non akademis karena saya tidak tahu dia pernah kuliah di mana. Dia bersama Sofia Tul dan setahu saya dia juga adalah salah satu penghujat dan penyerang agama Islam dan mengadakan diskusi untuk lebih menyerang agama Islam. Nah, dan Mr. V dan Pak Salesius sepakat dengan Edis, sementara Pak Fowis dengan Kak Rosana tidak sepakat, bahkan mengatakan Edis itu salah. Anda sepertinya masih abu-abu seperti Pak Ir tadi. Pertanyaan saya, dua diksi yang dibawakan Edis bahwa satu penyalipan karya iblis, kedua Yesus punya Tuhan, mana yang Anda sepakati, mana yang tidak Anda sepakati? Silakan. Kalau pakai diksi itu tidak bisa, dalam arti begini, makanya saya bilang dia menggunakan diksi rancangan, kan begitu. Oke, mungkin saya kasih definisi dulu kepada Anda. Saya pernah membahas ini. Karya itu hasil pekerjaan, rencana itu planning, ya. Kemudian kalau Anda lihat rancangan itu kehendak itu adalah keinginan, rencana atau rancangan itu adalah sistematika untuk meluluskan keinginan itu, untuk menjalankan keinginan itu, dan karya adalah hasil dari eksekusi yang telah terjadi dari rencana itu. Bisa paham nggak? Kalau kita lihat alurnya itu kehendak dulu, rencana dan rancangan, baru kemudian eksekutor atau karya atau hasil. Nah itu. Nah yang kita tanya di sini semuanya boleh. Penyalipan itu kehendak, rancangan, karya siapa? Kalau menurut Edis itu adalah iblis, yang kemudian dirubah oleh Bapa menjadi karya keselamatan. Nah, Anda itu seorang yang mana? Apakah penyalipan itu kehendak, rencana, dan karya iblis, atau malah Allah? Kalau Anda berpihak kepada apa dan mana, nanti tolong diberikan dalilnya. Contoh, saya sebagai seorang muslimah yang membaca kitab kalian, saya untuk kali ini malah lebih cenderung berat ke Edis karena jujur Edis ada dalilnya.
Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 42. Silakan dibaca. Apa kata Yesus? Bapa yang kau ingin lakukan adalah kehendak bapamu sendiri. Iblislah yang menjadi bapamu. Kau ingin membunuh aku. Kalau Allah adalah bapamu, tentu kau mengasihi aku. Kalau memang bapak itu mengasihi Yesus, nggak mungkin dia punya rencana untuk membunuh. Dalam ayat itu, silakan dibaca Yohanes 8:37 sampai 42. Tapi lagi-lagi kalau kita pakai doktrin Kristen secara turun-temurun mainstream dan harus utama, ini salah. Karena memang Yesus itu memang telah dinubuatkan atau telah direncanakan sejak semula atau ditetapkan oleh Allah Bapa. Karena maka Kristen itu menganggap ada nubuatan kematian Yesus dalam kitab Perjanjian Lama. Dengan percaya doktrin ada nubuatan Yesus dalam Perjanjian Lama, itu telah menyatakan bahwa penyalipan karya Allah menggunakan tangan iblis, seperti itu. Jadi saya pribadi tentu bukan Kristen yang menggunakan doktrin, karena saya bukan Kristen. Saya seorang muslimah yang punya critical thinking, seorang akademisi, menggunakan pendekatan linguistik, rasional berpikir, dan juga kontekstual dalam kitab suci untuk dibahas dan dikaji. Saya tidak mau berpihak kepada Pak Salsius dan Mr. V, dan juga tidak mau berpihak kepada Pak Fowis dan Kak Rosana, karena saya justru ingin mendengarkan jawaban kalian sebagai umat Kristen. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Joen, kalau Anda masih belum bisa menentukan sikap, maka option aja, abstain aja dulu. Biar kita dengarkan saudara-saudara kita yang lain yang memiliki pandangan berbeda. Bagaimana? Ya, mungkin sementara saya menyimak dulu. Oke, siap, standby. Oke, saya kasih waktu ke Pak Fowis closing statement kita, karena saya juga mau istirahat. Teman-teman nanti kalau memang nyaman di Komal ini untuk kita diskusi lintas agama secara teratur dan juga dengan kaidah-kaidah akademis, silakan naik lagi ke Komal saya, karena tema besok yang akan kita angkat adalah Yesus itu tokoh mitos atau tokoh historis. Mungkin nanti malam kita angkat tema di Komal saya. Teman-teman Kristen, siap-siapkan diri Anda. Pak Salesius kalau mau naik lagi, bawakan data-data bukti-bukti empirik. Pak Fowis juga seperti itu, Kak Rosana juga seperti itu, Bapak Mr. V juga begitu, dan Pak John juga begitu. Statement Unirifa adalah Yesus dan Bunda Maria dan seluruh nabi kecuali Nabi Muhammad itu adalah tokoh teologis, begitu. Nanti silakan kalian mau sepakat atau tidak, kita diskusikan bersama malam nanti. Tapi untuk saat ini saya minta teman-teman semua panelis untuk closing statement. Nanti Asran dengan Bang El dikasih kesempatan bertanya kepada Anda, atau kita sempat bertanya dulu mereka ya. Asran dan Bang El bertanya satu kali pertanyaan, boleh diajukan kepada Pak Fowis atau Pak Salsius dan kawan-kawan, silakan. Asran dulu, silakan. Oke, baik. Baik. Oke, saya cuman ini Pak, mau abang-abang dan kakak tadi kan mengatakan bahwasanya, selalu mengatakan bahwasanya Jesus is God, because Jesus ini satu dengan Bapa, kan gitu, ya kan? Setuju nggak? Setuju kan? Ya. Jesus dan Bapa adalah satu. Lanjut. Iya. Ya, setuju. Oke, terus bagaimana kolerasinya dengan Yohanes 8, 17 sampai 18? Yohanes 8 nomor 17 sampai 18. Di situ Yesus mengatakan apa? Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kalau misalkan antara Jesus dengan Bapa ini satu, berarti tidak sahlah persaksiannya Jesus ini. Gimana kolerasinya, penjelasannya? Mohon dijelasin. Siapa dulu mau menjelaskan? Dari Pak Fowis atau Kak Rosana atau Pak Salesius, poinnya langsung Mr. V atau Joen, siapa yang menjelaskan dulu? Mungkin saya ambil dari atas dulu ya, Pak Salesius dulu, mungkin dari atas langsung ke bawah. Habis Pak Salesius, habis itu Pak Fowis, kemudian Kak Rosana, kemudian Mr. V dan juga Joen. Tolong bergantian dan minimalkan waktu, jangan sampai mendominasi. Pak, ayatnya tadi tolong dikonfirmasi, Pak Yohanes 8, Pak Asran, silakan. Yohanes 8 nomor 17 sampai nomor 18. Tapi ingat, di sini silakan teman-teman. Gini ya. Saya ingatkan kembali ya. Kalau semisal Anda seorang pengutip, maka datangkan kepada saya data yang valid. Kalau misalkan Anda seorang pengklaimer, maka datangkan kepada saya argumen yang kuat. Oke? Bukan doktrin ataupun dogma gitu, karena ya tidak bisa diterima secara rasional gitu. Saya ingin penjelasan yang rasional. Pak Salesius, silakan minimalkan waktu biar tidak mendominasi, biar semuanya dapat kebagian untuk menjelaskan, biar Asran paham. Silakan Pak Salesius. Harap ditangkap. Oke, terima kasih host. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa membaca Alkitab itu lihat konteksnya.
Jadi Yohanes 8:17 sampai berapa tadi, sampai 18 ya? Itu memang Yesus mengajarkan. Ya, mengajarkan kepada murid-muridnya. Jadi mengajarkan tentang kesaksian yang benar kan gitu. Jadi memberikan kesaksian itu harus benar-benar nyata gitu. Itu ajaran Yesus. Jadi artinya apa? Makanya Yesus kan berkata begini, katakan benar jika itu benar, katakan salah jika itu salah. Itu yang diajarkan. Jadi sebagai pengikut Kristus tuh jangan seperti apa ya? Jangan seperti kerbau cocok hidung, ditarik sana ikut sana, tarik sini ikut sini. Jadi itu yang dimaksud oleh Yohanes 8 itu. Jadi memberikan kesaksian sesuai dengan kenyataan. Sesuai, artinya memberi kesaksian yang benar, bukan kesaksian yang tidak benar. Jadi katakan salah kalau memang salah. Kalau benar ya katakan benar. Makanya saya selalu apa namanya support Ya, Mas to the Edi, point Pak, izin karena to the point Pak, Iya. langsung to the point. To the point Bapak. Karena Bapak tidak menyentuh pertanyaan saya. pertanyaannya tadi bagaimana, Host? Maaf. Oke, Bapak tidak pertanyaan saya, bukankah tatkala tadi ketika Anda semua bernarasi, Anda semua selalu mengatakan bahwasanya Jesus in Allah is one dan satu kan gitu ya? Satu. Kan gitu. Satu. Udah. Sedangkan di sini Jesus memberikan pernyataan, aku yang bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Di ayat sebelumnya dikatakan apa? Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Berarti kalau semisal Bapa dan Jesus itu satu, tak sahlah persaksian Jesus kalau menurut ayat ini. Itu yang saya ingin ingin Anda jelaskan. Saya pengen mengerti bagaimana kolerasinya. Itu loh. Jadi kolerasinya itu ayat itu kembali lagi, ini Yesus mengajarkan korelasinya. Jadi mengajarkan murid-muridnya. Itu makanya saya bilang konteksnya dia sedang mengajar. Iya, maksudnya gini Pak, pertanyaan Hasan tadi adalah ketika di ayat 1 dikatakan Yesus dan Bapa satu, maka artinya kan satu. Sementara di ayat lain dikatakan bahwa yang bersaksi tentang Yesus itu ada dua orang. Sebenarnya apa? Di sini penjelasannya bagaimana? Kalau mungkin Bapak kita kasih ke yang lain untuk menjelaskan biar Hasan mengerti gitu. Oke. Artinya gini Uni Rifaya. Jadi kalau hanya memberi kesaksian itu hanya satu orang, memang tidak begitu kuat. Kalau menurut hukum hukum negara ya. Tapi masalahnya itu justru yang kalian imani bahwa Yesus dan Bapa satu, bukan dua. Karena kalau kesaksian itu harus dua. Kalau satu maka gagal kesaksiannya. Ya, betul. Jadi bagaimana tentang hal ini? Jadi Yesus dan Bapa adalah satu, itu benar. Itu berarti kan satu. Berarti kan persaksiannya jadi gagal jadinya. Persaksian itu harus ada dua orang, dua entitas. Jadi Yesus ini kan dia konteksnya sebagai manusia ketika dia berkata itu, begitu loh. Konteksnya. Ya, jadi seperti apa? Manusia. Seperti apa jawaban dari Anda, argumennya? Silakan, retorikanya bagaimana itu cara membangunnya itu? Makanya itu tadi Yesus mengajarkan kepada murid untuk memberi kesaksian yang benar. Gitu loh, memberi kesaksian yang benar. Itu kan makna dari ayat itu. Pertanyaan Hasan itu adalah Yesus mengaku dengan Bapa dia satu, sementara bersaksi tentang dirinya harus ada dua. Berarti kalau seandainya Yesus itu satu, maka waktu dia bersaksi jadi dua atau bagaimana? Karena kalau dia cuma satu orang jadi gagal kesaksiannya, karena kesaksian itu harus ada dua orang, Bapa dan juga Yesus sendiri. Sementara Yesus dan Bapa satu, ini kan kontradiktif. Itu yang dimaksud Hasan. Iya, oke. Jadi tadi saya katakan kalau memberi kesaksian hanya satu orang memang kurang begitu kuat, ya kan? Tapi kalau lebih dari satu maka itu akan sangat kuat. Seperti itu. Iya, masalahnya Yesus itu satu dengan Bapa atau dua? Iya, dalam hakikatnya itu satu. Brother, thank you very much for attention. Ya, selanjutnya, oke, baik ke selanjutnya aja ya Pak Salesius ya, biar Asran itu tidak pusing ya. Oke, Bang Fois silakan Anda mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan Asran. Silakan.
Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya, Yesus dan Bapa adalah satu. Siapa yang menjadi saksi seperti itu ya, kira-kira ya? Itu simpelnya yang saya tangkap. Kita ulangi begini Jadi- biar Bapak gampang menangkap. Yesus dan Bapa satu, artinya hanya ada satu. Sementara yang bersaksi itu harus ada dua menurut hukum Taurat. Kalau Yesus itu satu dengan Bapa, sementara Yesus katakan yang bersaksi tentang aku adalah dua, karena kesaksian dua orang itu benar. Maka mana yang benar ini? Yesus itu satu dengan Bapa atau dua dengan Bapa? Silakan. Terima kasih. Jadi saya boleh kutip ayatnya di Matius 3 ayat 16 tadi. Pak Asran, terima kasih ya. Saya disuruh untuk membuka data dan saya selalu punya data. Ya. Matius 3 ayat 16 saya bacakan sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ada dua saksi, ya. Yesus sendiri menyaksikan bahwa dia adalah Allah itu sendiri, dan di sini juga Allah Bapa juga menyaksikan itu, dan para nabi juga menubuatkan. Yang menjadi saksi di situ adalah para nabi yang menubuatkan, Pak. Itu jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sedikit ya, saya tanggapi. Bahkan ini berarti ketika Anda membawa dalil Matius 3 nomor 16 sampai 17 ini bukan memperkuat argumentasi Anda, tapi makin menganjlokkan argumentasi Anda. Di sini secara bersamaan loh munculnya tiga-tiganya. Bapa muncul, terdengar suara Bapa dari sorga, Roh Kudus muncul seperti burung. Habis itu burung merpati ya kan? Habis itu Yesus pun ada. Bagaimana Anda mengatakan itu satu? Bukankah tiga-tiganya muncul secara bersamaan? Bagaimana kita katakan satu? Bahkan dengan data yang Anda bawa ini lebih mengabsurdkan pemikiran itu. Monggo dijawab Pak Fois. Monggo. Oke. Di dalam Matius 3 itu ada langsung Yohanes, ya. Yohanes sendiri melihatnya, Pak. Ketika Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau Anda memaksa saya untuk menjawab di luar daripada Allah dan Bapa, Yohanes sendiri menjadi saksi pada saat Allah mengatakan seperti itu. Itu kata Alkitab. Konklusi jawabannya. Silakan konklusi jawabannya. Gimana? Biar kita pindah. Konklusi jawabannya. Conclusion. Ya, jadi saksinya. Ya, jadi saksinya seperti yang saya katakan tadi, di luar, kalau teman-teman mengatakan di luar daripada Yesus karena alasannya adalah Bapa dan Anak adalah satu, kan begitu. Jadi saksinya di sini adalah Yohanes sendiri ketika dia membaptis Yesus. Itu cukup sangat alkitabiah. Tidak ada lagi jawaban yang di luar ini. Oke. Yang kedua, It's okay. Kita hargai. Satu lagi. Kita hargai. Silakan. Ya, tidak perlu ini, kita hargai kok. Silakan, ada lagi Pak? Biar kita ke Ibu Rosana dan Master V dan Georgian untuk saya tambahkan dikit ya. Izin host sama teman-teman yang lain. Kalau tadi Celesius mengatakan masalah berdua di Taman Getsemani itu menjadi konteks, sebenarnya Anda itu bukan berbicara konteks, Pak. Saya orang teologi ya, Pak. Maaf. Saya orang teologi ya. Yang Bapak katakan itu Yesus berdoa di Taman Getsemani bukan berbicara bahwa Yesus punya Tuhan. Tetapi Anda harus melihat apa isi doa Yesus itu. Isi doa Yesus itu ada di Yohanes 17 ayat 21 hingga 22. Jadi konteks itu, Pak, tidak mungkin lari daripada ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Itu kalau konteks namanya, Pak, saling berhubungan. Ya, Bapak Celsius ya. Jadi kalau Anda itu bernarasi, itu Anda bukan berbicara konteks, tetapi Anda berbicara itu ngarang bebas. Ya. Jadi itu namanya ngarang bebas, bukan konteks. Kalau konteks itu sekali lagi saling berhubungan. Doa Yesus itu jelas di ayat 17, Yohanes 17 ayat 21-22. Itu mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ya, sebagaimana aku dan Bapa adalah satu. Jadi tadi sudah saya terangkan sebenarnya di awal bagaimana kenapa Yesus itu berdua. Itu saya ulang lagi supaya Bapak mengerti, ya, untuk menjadi teladan bagi manusia, menunjukkan ketaatan dan ketergantungan, ya, manusia kepada Bapa dengan menunjukkan dirinya bagaimana berdoa dengan cara yang benar. Yang kedua, hubungan keilahian dalam Tritunggal di mana Bapa, Putra dan Roh Kudus saling berkomunikasi dalam kasih. Jadi sekali lagi Pak, mohon maaf ya, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Anda. Kalau yang namanya konteks, secara kontekstual itu sangat berhubungan antara ayat yang satu dan yang lain, tidak boleh bertubrukan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, salam buat Pak Fois dulu, salam hormat dulu ya, seorang
yang mempelajari tentang teologi tentunya ya, semoga itu mewakili kekristenan. Baik Pak, sebelum ke Pak Salesius, ini Pak Joen ada yang mau ditanggapi Pak Joen dari obrolan Pak Fauzi dan Pak Salesius, ada Pak Joen? Ya, kalau saya sedikit saja dalam arti untuk pertanyaan tadi di Yohanes tuh. Itu dua pribadi atau satu pribadi? Maksudnya pertanyaannya coba tolong dikonfirmasi kembali. Oh, ini Anda bertanya ke Astran tentang pertanyaannya, biar saya ulangi. Atau Anda yang bertanya? Maksudnya bagaimana ini? Anda mempertanyakan pertanyaan Astran tadi kah? Ya. Pertanyaannya begini, ada ayat yang seolah-olah bertubrukan. Yang pertama adalah menyatakan bahwa Yesus itu dan Bapa satu. Kalau memang Yesus dan Bapa satu, maka gagallah saksi tentang Yesus, karena kesaksian tentang Yesus itu harus ada dua, yaitu Bapa dan yang mengutus Yesus, yang mengutus Yesus dan Yesus sendiri. Nah, bukankah Yesus berkata ada tertulis demikian dalam Taurat, kesaksian dua orang itu benar? Sebenarnya Yesus itu terhitung satu atau terhitung dua dengan Bapa? Itu pertanyaan Asran sebenarnya, Bang Joen. Tapi kalau Pak Fauzi lebih mengedepankan argumentasi Pak Salesius tentang di Taman Getsemani gitu ya, bahwa Yesus itu bukan berdoa kepada Tuhan tapi lebih secara kontekstual seperti yang dijelaskan Pak Fauzi tadi. Silakan, Anda mau menanggapi apa? Silakan. Nah, menanggapi tentang tadi apa Asran. Iya Pak Asran. Nah, pertanyaan tadi tentang itu, maksudnya itu kolerasinya bagaimana? Kan begitu kah? Iya betul. Lanjut. Itu maksudnya pertanyaannya kolerasinya bagaimana? Itu Bukan, pertanyaannya bagaimana cara kalian memahami. Di satu sisi dikatakan Yesus dan Bapa satu, sementara kalau dia dan Bapa satu, otomatis kesaksian tentang dia yang dua orang itu gagal, karena kesaksian itu harus dua orang, kata Yesus. Yesus menghitung dirinya dengan Bapa dua, sementara di satu di ayat lagi Yesus mengaku dia dan Bapa satu. Yang benar nih yang mana? Yesus terhitung dengan Bapa itu dua atau terhitung satu? Sebenarnya itu pertanyaan Asran. Maksud saya dengan kolerasi dengan ayat yang mengatakan Jesus dan Bapa itu satu loh. Dengan ayat ini. Jelaskan bagaimana? Ada kontradiktif di situ. Kalau dikatakan Yesus itu dan Bapa satu, berarti ketika Yesus mengatakan kesaksian tentang Yesus itu adalah dua orang, kesaksian itu salah karena Yesus dan Bapa kan satu. Begitu loh, my brother. Nah, kalau Pak Fauzi dengan Pak Salesius masih fokus terkait tentang Yesus itu berdoa kepada Tuhan atau tidak. Pak Salesius membawa tentang di Taman Getsemani Yesus berdoa. Lalu Pak Fauzi menjelaskan secara teologi bukan berarti Yesus berdoa kepada Tuhan, tapi secara kontekstual Yesus mungkin mengajarkan dan segala macam penjelasannya tadi. Anda mau menanggapi yang mana? Menanggapi yang Asran atau menanggapi Pak Fauzi dan Pak Salesius? Begitu loh bro. Ya kalau saya menanggapi yang Asran. Oke, silakan Anda tanggapi Asran. Kalau supaya Anda jawab dulu, Anda baca dulu ayatnya. Silakan Asran kasih ayatnya dua-duanya dek, biar beliau mengetahui ayatnya. Oke, dengar ya. Dalam Yohanes 8 nomor 17 sampai nomor 18. Oke, dikatakan apa? It is also. Oh enggak bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Berarti dia dan Bapak ini tidak satu. Karena kalau satu tak sah persaksiannya. Kan gitu. Maka monggo dijelasin bagaimana. Itu kesimpulan Bapak. Bukan kesimpulan saya. Begitu yang tertera secara kontekstual. Ya saya. Biar Bapak enak, Bapak baca dulu aja ya. Nanti Anda baru buka mic setelah Anda tahu. Oke, Kak Rosana nih tadi sempat terpental lagi. Silakan Kak Rosana tanggapi pertanyaan Asran atau tanggapi Pak Fauzi dengan Pak Salesius, silakan. Ambil alih dulu, ini menjauh dari perangkat sebentar. Iya, halo. Halo. Iya. Jadi tadi saya perhatikan ya, selalu pemahaman kita itu
selalu tentang dunia fisik, alam fisik. Padahal sudah dikatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya roh adanya, satu roh. Yesus anak manusia, Bapa ataupun Roh Kudus itu semua satu roh. Jadi kenapa kita masih memusingkan lagi? Sudah jelas ini bahwa Yesus sebagian dari roh Bapa itu sendiri. Dia menjadi manusia karena punya dua misi. Saya bacakan ya, Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mengambil bagian dalam keadaan mereka, supaya ia mengalahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas alam maut. Jadi kenapa Tuhan yang Maha Roh itu turun menjadi manusia? Karena dia harus mengalahkan iblis. Karena kalau kuasa maut tidak dikalahkan, semua orang bakal mati dan masuk neraka. Ibu. 2. Sebentar Ibu. Jadi harus dibaca jelas. Dulu Yohanes 8, dibaca dulu Yohanes 8. Saya sudah baca, Bapak. Ya udah coba dibaca. Ya udah nih. Saya tampilkan Anak ya. dan Bapak itu satu roh. Iya, makanya kalau Anda menganggap itu saya dua orang ya. fisik seperti Secara Anda dan konteks, saya, itu jadi gagal paham. Tuhan itu roh adanya, satu roh. Saya pengennya mohon maaf. Lihat ini dulu. Saya pengen Anda jelaskan, saya sudah minta dari awal, Anda jangan bawa doktrin ataupun dogma. Saya minta jelaskan kepada saya secara kontekstual dari tadi, karena kita di sini secara akademis. Please deh, baca deh. Oke. Baca Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Mempertanyakan Tapi anak yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Tuhan yang menjadi manusia itu yang menyatakan Bapa yang adalah roh. Itu. Berkhotbah dari tadi, Ibu tidak paham dengan pertanyaan bahkan. Coba Pak Asran. Nah, seperti yang Pak Asran sekarang ada tunjukkan toh. Pak Asran sedang menunjukkan apa itu? Dan dalam kitab Taurat 8 ayat 17, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Itu kan ada tanda baca situ toh? Ya. Nah, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, jadi begini Mas Bang Asran. Di saat dia menyampaikan itu Bapak ada di situ kah tidak? Ya, saya tidak tahu kan saya di situ, Bang. Nah, seperti sekarang seperti Abang lagi bicara, roh Abang ada di dalam Abang kah tidak? Oh, kalau misalkan roh saya di dalam, bentar Bapak. Kalau roh saya itu include dengan saya ya roh saya. Ya. Tidak bisa dikatakan saya dan roh saya itu dua. Ya, memang benar itu satu toh. Itu kan satu di saat Abang Asran dengan roh Abang Asran. Roh Abang Asran itu kan satu. Iya betul. Satu atau dua itu? Satu. Nah, di saat Abang Asran bicara fisik, Abang Asran bicara, Bapak itu ada terlihat di situ atau tidak? Di ayat itu ada terlihat sang Bapak juga ikut bicara atau tidak? Ini kontekstual. Maksud Anda apa, Bapak? Maksudnya di saat Yesus bicara tentang Bapa, Bapa bersaksi juga kepadaku. Jadi begini, maksudnya di saat Yesus bilang Bapa juga bersaksi, di saat dia bicara begitu, Bapa itu ada di situ atau tidak? Dalam arti orang-orang yang bicara dengan dia melihat Bapa itu ada atau tidak? Tidak tahu saya, Bapak. Kan dalam konteks itu Bapa tidak ada di situ, tidak berfisik, tidak berwujud sama-sama dengan Yesus waktu itu. Bapak, gini loh Bapak, kalau misalkan Bapak mengatakan bahwasanya Yesus ini merupakan roh Allah, berarti mereka tidak terpisahkan, mereka satu, maka tak sah persaksian ini, begitu loh. Tetapi Yesus mengatakan apa? Aku yang bersaksi tentang aku dan Bapa yang mengutus aku yang bersaksi tentang aku. Kan gitu, Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ya, sekarang begini Bapak, seumpama
Seumpama Allah dalam arti Allah itu ini ada dasar dalam kejadian 1 ayat 26. Ini aku mohon izin sebentar ya, mau keluar ada perlu ya. Oke, nanti siap. naik lagi boleh kan ya? Oke, siap. Terima kasih Uniripa. Coba Abang baca dalam kejadian 1 ayat 26. Bapak, saya cuma pengen Bapak menjelaskan ayat ini. Kalau misalkan Bapak ingin tidak di saat kan dalam arti pengertian Bapak, definisi Bapak. Terima kasih. Thank you very much for your attention. Oke. Bapak berarti tidak bisa menjelaskan. Saya menjelaskan. Ini saya jelaskan. Maksudnya ini saya jelaskan. Maksudnya begini. Di saat Abang bilang, maksudnya kenapa satu itu kan ada dua pribadi, kan maksudnya begitu. Makanya saya jelaskan dengan ayat ini, kejadian 1 ayat 26. Dalam pengertian di ayat yang Abang Nasran katakan, itu kan Bapa didefinisikan sebagai Allah. Bapa itu Allah di situ. Nah, kenapa saya arahkan ke kejadian 1 ayat 26 karena di situ kan ada ayat di mana berfirmanlah Allah. Baiklah kita itu jamak atau tunggal? Kalau misalkan kita bilang kita, ini secara pandangan apa nih? Pandangan terminologi bahasa Arab kah, bahasa apa? Kita itu tidak selalu menunjukkan jamak kebanyakan, bukan? Ya. Kalau bahasa Indonesia, karena Alkitab bahasa Indonesia yang saya pakai, jadi bentar, boleh dilihat di kamus KBBI bahasa Indonesia. Ya. Ada yang namanya jamak takzim. Itu apa? Bukan menunjukkan keberapaannya, tetapi apa? Keagungannya. Oke? Ya. Kata kita maaf, itu Pak, saya pikir udah lari, Pak. Maaf, Pak. Tidak selalu menunjukkan udah lari itu. Pembahasannya iya benar itu, udah lari, betul. Ini udah lari, makanya saya tadi judge a point. Saya minta kolerasinya dengan ayat yang mengatakan dia dan Bapak itu satu, itu bagaimana lo? Itu loh yang saya pertanyakan. Bukan lari ke sana, lari ke sini. Sabar ya, mungkin ya namanya kita manusia penuh dengan kekurangan. Jadi mungkin bukan saya tidak tahu tentang apa yang dimaksud, tapi mungkin saya kurang mengerti tentang inti pertanyaan Abang Nasran. Jadi mungkin coba saya menyimak dulu sementara. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Oke. Baiklah. Baik ya. Berarti di sini ada beberapa poin ya, yang daripada buah daripada bukan pemikiran kita bersama ya. Buah daripada perdiskusian kita dari tadi, dari beberapa menit yang sudah ada 8 poin. Oke, number 1. Oke, saya baca dari yang pertama dulu ya. Oke, Konsili 2025 in Rome Uniripa. Oke, number 1. In Italy, there were several people who agreed with Eddie's statement, but after Rafan explained it, there were some who wavered and changed their minds and that not agree with this opinion. And number 2, Jesus has two natures. This is menurut pandangan daripada Celesius. Number 3, he must become human to atone for human sins, so he must have a God worthy of a human. And number 4, Jesus prayed to God, and that became the proof that he had a God. Number 5, Eddie's never studied the Bible. Okay. Next, the stories of the crucifixion, okay, has been told since the Garden of Eden. Okay. And then the last, is it impossible for God to give his child to be killed? Yeah. I think lost. Correct.
the religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.